Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah Minggu 17 Januari 2021. Mari Bapak Ibu untuk mengawal ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama marilah kita kuduskan ibadah kita pada hari ini, Minggu 17 Januari 2021, dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang selalu setia terhadap seluruh ciptaannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam ibadah pada pagi dan juga rekaman yang disiarkan di sore hari adalah memahami, mengalami, melakukan. Dan kita boleh mendasarinya pada pagi hari ini dengan bacaan dalam yang nanti akan disampaikan dalam firman Tuhan, tetapi kita mengawalinya dari bagian yang tidak kita baca, akan saya bacakan di awal ini, yaitu dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, Yohanes 1 pasal yang pertama. Saya akan membacakan ayat 35 sampai dengan ayat 42. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Perhatikan, mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas.
saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, melalui bacaan pertama ini kita akan memperhatikan konteks, sehingga kemudian kita akan melihat konteks ini dalam tentang tema memahami, mengalami, melakukan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Naik daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa pengakuan dosa kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang mengenal kami pribadi lepas pribadi, Allah yang memelihara kami, memberikan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami menyadari dalam kehidupan kami sehari-hari banyak hal yang kami lakukan tidak berpadanan dengan kasih Tuhan. Entahkah kami memahami atau tidak akan firman-Mu, tetapi yang pasti banyak sekali firman Tuhan yang sudah kami dengar, tetapi sedikit yang bisa kami kerjakan, kami lakukan, apalagi dengan sempurna. Hal itu menunjukkan bagaimana lemahnya pemahaman kami akan kasih karunia Tuhan. Dan kesadaran kami di dalam kami mengalami kehidupan bersama dengan Engkau, yang membuat kami seringkali melupakan Engkau yang mengasihi kami. Dan akhirnya tindakan-tindakan kami pun banyak yang tidak berkenan di hadapan. Tolong kami ya Tuhan, sehingga dalam setiap perilaku yang kami lakukan dengan pemahaman yang benar, dan kemudian dengan pengalaman yang benar dalam kehidupan bersama dengan Engkau. Sehingga perbuatan kami menjadi perbuatan yang berkenan di hadapan. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami ketika seringkali kami melalaikannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Jemaat yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita boleh menyambut berita anugerah yang dibacakan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian berita anugerah. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Berbahagialah saudara dan saya yang sudah menerima Kristus, karena dengan sendirinya kita berjumpa dengan jalan dan kebenaran dan hidup.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah ini, salam damai. Meskipun tidak berjabat tangan, tetapi hati kita yang penuh damai itu kita bagikan melalui senyum kita, meskipun tidak kelihatan melalui mata kita, ya, melalui sikap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Pujilah Tuhan, Sang Raja. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, adukan suaramu, amin. Silakan duduk, mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, yang memberkati kami, yang memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih karena pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami pribadi yang lemah, Tuhan tolong kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia, melainkan boleh memampukan kami untuk memahami, untuk mengalami, dan kemudian memberlakukan firman itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, hamba-hambamu, anak-anakmu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kelanjutan dari bagian awal yang sudah saya bacakan tadi di depan. Kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya,
Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala tingkahnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak satu dua kali kita mendengar berita tentang unjuk rasa. UNRAS singkatannya. Ya enak sebetulnya singkatannya. Demo, demonstrasi. Nah, setiap kali ada unjuk rasa atau demonstrasi bisa dipastikan ada 4 macam peserta demo di sana. Yang pertama adalah mereka yang merasa terancam kehidupannya. Lalu mereka demo. Yang kedua, mereka yang tidak puas dengan apapun yang dilakukan oleh penguasa. Apapun yang dikerjakan oleh penguasa, nggak setuju, nggak puas. Maka mereka demo. Ada event tertentu untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Yang ketiga, mereka yang dihasut oleh suatu kepentingan. Dan yang keempat, mereka yang hanya ingin meramaikan suasana saja unjuk rasa. Ben rame, ben akeh wonge. Dan ini bisa dikelola. Ya, sehingga banyak kelihatan bahwa demonya itu banyak orangnya. Nah, kemudian dari keempat macam peserta ini dipengaruhi pula dengan 4 tingkat kedalaman kepentingan. Yang pertama adalah mereka yang ingin melakukan perubahan atas sesuatu keputusan yang diberlakukan oleh penguasa. Ingin melakukan perubahan. Yang kedua, mereka yang memahami substansi masalah. Masalahnya itu apa toh? Dipahami. Dan kemudian mereka juga merasa akan terimbas dengan masalah ini berdasarkan pengalaman mereka. Dan yang ketiga adalah mereka yang memahami masalahnya dan kemudian berempati, bersimpati kepada orang-orang ini. Sehingga ikut demo. Tapi yang keempat, mereka yang ikut-ikutan saja supaya bisa merasakan kesenangan tertentu. Apa hubungan pembagian kelompok ini dengan firman Tuhan yang sudah kita baca? Dan tema memahami, mengalami, dan melakukan. Saya melihat ini penting. Khususnya di bagian yang mereka yang hanya ingin meramaikan suasana, mereka yang ikut-ikutan tapi jane ndak mudeng. Apa toh yang sedang dibicarakan? Sehingga kemudian kalau diwawancari, ini kalian sedang demo apa? Oh, demo ini. Terus apa isinya demo? Enggak tahu kok, saya cuma diajak teman. Nah, kayak gitu. Yang jadi masalah orang-orang seperti ini. Mereka yang tidak memahami dan tidak mengalami tapi melakukan sesuatu. Syukur-syukur kalau tidak ada kerusuhan. Semua baik-baik saja. Tapi kalau
ternyata terjadi huru-hara, kerusuhan, kan malah menyusahkan. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajar supaya kita memiliki pemahaman yang cukup. Bahkan kemudian memiliki pengalaman pendukung sebelum akhirnya kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Tentunya demi kebaikan bersama. Demi iman kita yang menjadi semakin kuat dan menjadi berkat. Jangan sampai dalam kekristenan kita menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Padahal seharusnya kita menjadi orang Kristen yang paham dengan iman kita, kemudian bisa mengalami pengalaman-pengalaman iman yang kemudian menguatkan kita, dan kemudian kita melakukan segala sesuatu yang benar berdasarkan pengajaran iman ataupun firman Tuhan yang kita mengerti, yang kita terima. Karena itu pada saat ini mari kita memperhatikan dua tokoh dari bacaan kita, yaitu Filipus dan Natanael. Filipus, ya. Sekilas kita bisa menilai kalau pemanggilan Filipus menjadi murid Yesus itu terlalu sederhana dan gampang. Kekhawatiran saya, kekhawatiran kita adalah dia hanya ikut-ikutan saja. Paling tidak di awal, ketakutan kita. Tapi kemudian penilaian ini bisa segera berubah. Setelah kita memperhatikan betul-betul bacaan kita sampai ayat 51. Mari kita lihat. Setelah dia dipanggil Yesus, mari ikutlah aku. Kemudian nggak ceritakan prosesnya bagaimana. Nah, ia segera menjumpai sahabatnya Natanael. Apa yang dikatakan dalam ayat 45b? Kami telah menemukan dia. Ya, siapakah kami itu? Yang jelas disebut dalam peristiwa di atas adalah, nah tadi di awal saya bacakan supaya kita melihat konteksnya. Yang disebut tadi adalah Andreas, kemudian Simon, Petrus. Kemudian kita juga mendapat informasi bahwa orang-orang ini satu kota dengan Filipus. Dan tampaknya juga satu profesi, yaitu nelayan. Tapi ada satu orang lagi yang tidak disebut namanya. Ya, karena di ayat 40 hanya dikatakan salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Padahal di atas dikatakan Yohanes berdiri di situ dengan dua orang muridnya. Terus ayat 37 kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan. Kemudian dikatakan salah seorang dari keduanya. Nah ada pertanyaan, yang satu orang ini siapa? Kok nggak disebut? Kira-kira siapa ya? Pak Tri, Pak Denny. Menduga? Nggak disebut namanya. Bisa menduga? Dia adalah yang nulis kitab ini. Ya. Jadi Yohanes yang kita kenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus, karena dia yang nulis, dia gimana mau nuliskan namanya, ya. Ini bagian dari kerendahan hati dari Yohanes, ya, murid yang dikasihi ini. Nah, Yohanes dan Andreas ini semula adalah sama-sama murid Yohanes Pembaptis. Dari ayat 35 sampai dengan 37 dan kemudian ayat 40. Saya mau menghubungkan, ini artinya Filipus sebetulnya tidak dengan serta-merta mau ikut Yesus. Tapi kita bisa menduga Filipus itu sudah terlebih dahulu mendapat informasi dari Andreas dan Simon Petrus dan juga Yohanes. Sehingga kemudian ketika Tuhan Yesus bilang, ayo ikut aku, gitu ya. Entah ngobrolnya kayak bagaimana, Filipus kemudian menanggapi. Ya, jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi sudah ngobrol dulu. Sudah dipersuasi dulu oleh Andreas dan Simon juga Yohanes. Yang pertama. Tapi kita bisa melihat lebih lagi.
Karena Filipus menyatakan, kami sudah menemukan dia yang disebut oleh Musa dan kitab para nabi. Apa itu? Mesias. Kami sudah menemukan Mesias. Siapa dia? Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ini artinya, ia dan ketiga sahabatnya memahami dan mengenali siapa itu Yesus. Dan lebih lagi dikatakan paling tidak Andreas dan Yohanes punya pengalaman tinggal bersama Yesus. Dan mereka pun tinggal gitu ya, bersama dengan Yesus. Dan untuk Filipus dalam kisah ini kita tidak tahu. Nggak sempat tinggal. Tapi pastinya Filipus bersama dengan ketiga rekannya telah mengalami perjumpaan dan telah mengalami bercakap-cakap dengan Yesus. Sehingga dari pemahaman itu, yang sekilas itu mereka bisa memastikan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Pemahaman dan pengalaman inilah yang kemudian mendorong Filipus untuk melakukan sesuatu. Ya sama seperti yang lain, tetapi kelihatan bahwa Filipus ini melakukan penginjilan juga. Termasuk penginjilan yang pertama juga. Yang dilakukan oleh seorang murid Yesus. Itu pertama Filipus. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi memahami, kemudian mengalami, dan kemudian melakukan, mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Bagaimana dengan Nathanael? Pertama, ia memahami bahwa di Nazaret tidak ada yang baik. Awalnya ia memang menanggapi dengan sinis ajakan Filipus. Namun ia pun tidak ingin mengecewakan sahabatnya itu. Dia berusaha menanggapi dengan baik ajakan Filipus meskipun sudah sinis dengan beritanya. Kenapa seperti itu? Karena cara Filipus yang baik. Dia tidak maksa. Dalam artian, oh salah kamu ya. Nyalah-nyalahke berdebat. Dia tidak berdebat. Tetapi mengajak, loh kalau kamu belum tahu kok sudah memberikan penilaian. Karena itu ayo, kata Filipus. Ya, ayo, mari, lihatlah. Ya. Itu artinya Nathanael diajak untuk mengenali sendiri. Memahami sendiri siapa pribadi yang diperkenalkan Filipus sebelum dia mengambil keputusan. Jadi Filipus juga tidak ingin Nathanael ini hanya ikut-ikutan, karena sahabatnya lalu ikut. Ayo coba kamu kenali pribadi ini, pahami dia, alami kebersamaan dengan dia. Baru kamu memutuskan, jangan belum-belum bilang, apa di Nazaret gak ada yang baik. Kemudian ketika berjumpa dengan Yesus, Filipus mengalami pengalaman berkesan. Yaitu ketika Yesus memberikan penilaian terhadap dirinya. Sebagai apa? Kamu ini orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan dalam hatimu, dalam hatinya. Kok bisa ya? Coba kita lihat karakter sekilas dari yang dikatakan oleh Nathanael ketika diajak berjumpa dengan Yesus. Nazaret, enggak ada yang baik ke Nazaret. Orangnya ceplas-ceplos. Ya. Apa yang dibilang baik, ya baik. Apa yang dibilang jelek, ya jelek. Inilah yang dikatakan tidak ada kepalsuan. Sama yang di mulut dengan yang di hati. Yesus tahu itu. Tidak ada kepalsuan. Lalu apa alasannya Yesus memberi penilaian? Orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan dalam hatinya. Ditanya, loh alasanmu apa kok? Kayaknya kamu kenal dengan aku. Kamu kenal dari mana? Lalu Yesus menyatakan dengan sederhana, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara sebelum kamu kesini ya, ketemu dengan siapa? Dengan Filipus. Aku udah ngeliat kamu di sana di bawah pohon ara. Bagi kita nggak ngerti, wong cuma duduk di bawah pohon ara aja apa istimewanya gitu ya. Kita tidak memahami. Tetapi sesungguhnya Ibu bapak, saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya para rabi Yahudi itu kalau ngajar, kalau ngobrol soal firman Tuhan,
Karena tidak ada tempat rumah ibadah begitu, rumah ibadah itu ibadah. Kalau diskusi ya nggak di sana. Diskusi ngobrol itu adalah dengan duduk di bawah pohon ara. Ngobrolin firman Tuhan di bawah pohon ara. Sambil berteduh, kalau ada ya santailah. Kalau ada buah sambil diambil, dimakan, santai. Sehingga pernyataan duduk di bawah pohon ara ini tidak menunjukkan bahwa Nathanael ini suka berdiskusi tentang firman Tuhan bersama-sama dengan rabi-rabi Yahudi. Lah ini yang membuat Nathanael terkesan, oh Tuhan tahu betapa aku suka belajar tentang firman Tuhan dari rabi-rabi itu. Kemudian sebutan untuk Nathanael tadi adalah orang Israel. Jelasnya apa ini? Seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Karena dia mau belajar firman Tuhan. Dan apa yang dia nyatakan keluar dari hati apa adanya. Dengan mendengar seperti itu ya, sederhana sekali Nathanael langsung merasa, hebat ya. Sebegitu jauhnya Yesus dari melihat bagi sekilas, tapi dia sudah bisa menyimpulkan siapa Nathanael. Sehingga kemudian Nathanael berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Tapi Yesus nggak menganggap ini sesuatu yang berharga luar biasa penting begitu ya. Karena menanggapinya dengan santai, dengan ringan. Lah, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya mau ikut aku gitu ya. Wah, kalau begitu saja kamu sudah percaya, nanti coba lihat. Kalau ikut bersama dengan aku, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kamu akan memahami, kamu akan mengenali, kamu akan mengalami. Dan kamu akan memutuskan sendiri untuk setia atau tidak dengan aku. Pengalaman ini membuat Nathanael terkesan. Ia memahami, mengalami, dan akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Yaitu apa? Mengikut Yesus. Menjadi salah seorang muridnya yang terkemuka. 12 murid Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan keimanan kita selama ini. Bagaimana kita menghadapi kehidupan saat-saat ini. Apakah saudara dan saya menjadi orang Kristen karena ikut-ikutan saja? Karena terlahir sebagai orang Kristen? Karena memiliki anggota keluarga Kristen? Karena memiliki banyak sahabat yang Kristen dan lain-lain? Sehingga kemudian ketika mengalami pergumulan yang luar biasa hebat berat, jatuh tidak bisa bangun lagi dan kemudian meninggalkan Tuhan. Atau kita mengikut Yesus dari hari lepas hari karena kita sudah mempertimbangkan secara matang pertama, kemudian kita belajar untuk memahami firman Tuhan. Kemudian berkali-kali mengalami peristiwa-peristiwa hidup bersama dengan Tuhan. Baik itu dalam peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang menyedihkan. Baik itu kita dalam keadaan yang luar biasa, segar, bugar, sehat. Ataupun sakit-sakitan yang sudah mulai tidak bisa apa-apa. Dan kemudian akhirnya terus enggak, apapun keadaannya aku akan tetap ikut Yesus. Karena itu ibu bapak saudara, masa-masa yang tidak mudah ini, tahun 2021 belum bisa dipastikan semua akan berakhir dengan baik, dengan cepat. Meskipun sudah ada vaksinasi. Ada orang yang merasa sudah divaksinasi aman. Kemudian lalu melepas maskernya. Pesta dengan teman-teman yang lain. Padahal nggak seperti itu. Vaksinasi itu adalah salah satu cara supaya kekebalan masyarakat terhadap menghadapi penyakit ini bisa lebih terjamin untuk melandaikan kurva, nggak semakin banyak tetapi
landai cukuplah, dan kemudian nanti berangsur-angsur turun. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tercatat untuk divaksinasi, terimalah itu dengan baik, karena itu akan meningkatkan kekebalan tubuh. Tetapi tetap, ya pakai maskernya tetap, jaga jaraknya tetap, ya, cuci tangannya tetap. Cuma sewaktu-waktu kalau virus itu nggak sengaja kena hinggap kepada kita, kita tidak sakit terlalu parah, atau malah bahkan juga bisa menolak, tergantung ketahanan tubuh. Tapi itu artinya masih panjang jalan menuju kenormalan yang seperti yang lalu-lalu. Tetap kita harus memasuki kenormalan yang baru. Apakah Tuhan tidak campur tangan? Tuhan campur tangan. Justru ini adalah saat-saat di mana kita memurnikan keimanan kita. Sungguh-sungguh enggak ya? Kalau tidak beribadah di gereja, beribadah di rumah, betul-betul melakukan ibadah seperti sedang berada di gereja, ya, bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan enggak ya, meskipun berada di rumah, ya, dan lain sebagainya. Saat-saat inilah saudara perlu memahami kasih Tuhan itu, mengalami kasih Tuhan, sambil tidak lupa menghitung berkat-berkat Tuhan. Seperti lagu, maka kau kan kagum akan kasih-Nya. Dan akhirnya hidup saudara tidak ada kepalsuan. Mari bersama-sama kita belajar dari Filipus dan Nathanael. Seiring dengan pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus itu akhirnya kembali ke rumah Bapa, mereka melanjutkan karya Tuhan. Berani untuk menghadapi tantangan, bahkan bila maut dihadapkan kepada mereka. Itulah orang-orang pengikut Kristus yang betul memahami iman, mengalami iman bersama dengan Tuhan, dan kemudian melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Belajarlah untuk melakukannya, saya dan saudara. Amin. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Belajar dari Filipus dan Nathanael. Pribadi-pribadi yang mencoba memahami siapakah Yesus buat kehidupan mereka. Dan kemudian mengalami kasih Tuhan. Dan akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan mereka. Banyak orang diperkenalkan kepada Tuhan melalui kehidupan mereka dan melalui firman Tuhan yang dibagikan. Biarlah dalam taraf sesuai dengan kapasitas kami. Kami pun boleh melakukannya pribadi lepas pribadi. Hidup kami menjadi kitab terbuka bagi sesama kami. Sehingga setiap pembacanya, setiap mereka yang melihat kami, melihat Yesus di dalam kami. Karena kami adalah orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan yang tidak ikut-ikutan, tetapi betul-betul memahami siapa Engkau, mengalami kehidupan bersama dengan Engkau, dan melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kami memohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI GNU Indah Semarang pada hari Minggu 17 Januari 2021. Yang pertama, pada kebaktian umum pada hari ini dilayani firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan kebaktian yang pada pagi hari ini melayani. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang kedua, pada hari ini Minggu 17 Januari 2021 pukul 9 pagi dan pada nanti sore pukul 17:15 waktu Indonesia bagian Barat, Pendeta David akan melayani di GKI Gereformat. Mohon perhatian dan dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan yaitu Penatua Denny Gandawijaya. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat menyampaikan kepada majelis jemaat secara tertulis sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran dari segenap majelis jemaat. Yang keempat, sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 7 pagi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Dimohon segenap anggota jemaat GKI GNU Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk yang pertama, anggota jemaat GKI GNU Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi serta tidak dalam penggembalaan khusus atau dalam hal ini sebagai tamu. Kemudian warta yang kelima, persekutuan remaja, persekutuan komisi remaja tetap dilaksanakan dengan cara daring setiap hari Sabtu pukul 5 sore dan dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon bagi setiap orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan komisi remaja. Kemudian yang keenam, aksi sosial. GKI GNU Indah akan mengirimkan bantuan berupa alat-alat sekolah atau perlengkapan sekolah yang telah terkumpul dari bulan Desember 2020 yang lalu, dan bantuan akan ditujukan untuk SD Kristen Toko Grobogan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi anggota jemaat dan simpatisan, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama tanggal 12 Januari,
Saudara Jansen Ignatius Baligo. Kemudian tanggal 12 Januari juga Saudara B. Crescendo Indra Satya, putra dari Bapak Ibu David Kristianto. Kemudian tanggal 13 Januari Ibu Yemima Sugiyarni. Dan tanggal 16 Januari Bapak Sigit Bangun P. Kami mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk warta lisan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih kalau GKI Genuk Indah minggu depan direncanakan membuka kembali ibadah tatap muka dan kami boleh mengawalinya dengan perjamuan kudus. Kiranya Engkau mempersiapkan baik pelayan, yaitu majelis jemaat, pendeta dan penatua, maupun juga mereka yang terlibat, mereka yang bersedia untuk menerima perjamuan kudus. Bahkan juga anak-anak yang akan simulasi perjamuan kudus. Kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati, supaya kami betul-betul sebagaimana firman Tuhan, memahami makna perjamuan kudus itu, mengalami kehadiran Tuhan ketika kami melakukannya, dan kemudian melakukan berdasarkan iman percaya kami yang semakin bertumbuh, semakin bisa merasakan berkat Tuhan, bahkan di balik setiap permasalahan dan kesedihan hidup. Biarlah melalui perjamuan kudus kami boleh dimampukan belajar menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah sakit penyakit mereka. Engkau menguatkan, memulihkan, dan mereka yang sedang bergumul, sedang dalam masa pemulihan hati yang terluka karena beban-beban kehidupan. Mereka boleh dimenangkan oleh Tuhan, sehingga boleh kemudian melakukan aktivitas dengan baik, dan percaya bahwa Tuhan mendengar, menolong, menyediakan berkat-berkat untuk setiap pribadi ini. Kami juga bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Seraya kami mendoakan mereka diberkati dan boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus dalam program vaksinasi, di mana ternyata hanya ada 15% yang dengan percaya siap untuk divaksinasi. Ada 30% yang ragu-ragu dan 50% masih tidak bersedia untuk divaksinasi. Itu adalah salah satu survei yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga. Kiranya Engkau memberkati supaya apa yang dicanangkan oleh pemerintah, bahwa program vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga pemerintah bisa mempersuasi, tidak memaksakan, dan juga dengan pembatasan-pembatasan sosial, tidak membuat masyarakat terluka. Karena ada banyak kepentingan di sana yang harus disikapi dengan bijak. Mampukanlah pemerintah bangsa kami, dikomandai oleh Presiden Jokowi dengan segenap jajaran menterinya dan pejabat-pejabat di daerah. Mereka boleh dengan bijak mengawal setiap program untuk menangani COVID ini, tentu dengan berpihak kepada masyarakat yang juga membutuhkan penghidupan. Tuhan tolong kami sebagai bagian dari bangsa ini juga menjadi berkat. Dan Tuhan,
Kiranya Kau juga memberkati setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, di tengah-tengah keluarga, pendidikan. Mereka juga masih merindukan pasangan hidup, mereka yang merindukan buah hati tengah-tengah keluarga, dan pekerjaan yang layak. Biarlah Engkau mendengar, dan Engkau memenuhi, menjawab, bahkan boleh memberikan berkat atas doa-doa mereka. Segala sesuatunya boleh kami lihat indah pada waktunya. Akhirnya terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan pada Bapa di surga di dalam segala keterbatasannya. Karena kami percayakan doa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya di dalam 1 Tawarik pasal yang 29 ayatnya yang 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan dapat diberikan dengan cara yang pertama, menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Atau yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Untuk wilayah Korintus, yaitu Penatua Stefanus Hantono, wilayah Kolose Penatua Deni Gandawijaya, dan wilayah Efesus Penatua Isni Yulianti. Atau yang ketiga, dapat mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350017137587.
Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita akan menaikkan nyanyian syukur kita untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 433 baitnya yang pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Kita akan menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan, dan terlebih untuk kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi setiap kami, hingga kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami atas kasih-Mu yang luar biasa. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan kiranya Tuhan juga menolong untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan, mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, pribadi lepas pribadi, dalam tangan kasih, penyertaan, dan perlindungan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Ingatlah akan firman Tuhan pada saat ini, pada hari ini. Baiklah, apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan di dalam Tuhan, karena kita sudah memahami firman Tuhan, apa yang diinginkannya. Kita mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama orang. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kidung Jemaat 362, kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu.
ridhoku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa memahami, mengalami, dan melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah, lanjutkanlah kembali kehidupanmu bersama dengan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.